Oke, selamat malam para menyaners. Om Agung sudah masuk. Halo, halo Eskal. Halo, selamat malam Om. Aduh, kameraku tinggi Ini banget. kalau aku Halo. ketinggian kameranya ya, kurang tinggi ya. harus beli ini yang benar. Apa? Oke, ini kita masuk. Mas Rardian masuk. Lalu makan coklat. Halo, Halo, malam. selamat malam, selamat Halo malam. Mas Radian. Ini Oke, kita Mas. semua lagi enggak kayak kemarin kita semuanya di timur, sekarang kita semuanya di barat. Audio Sudah jelas, kembali ke Mas. habitatnya. Gimana Eskal? Saya dengar tadi suaranya Audio jelas. tabrakan. Sudah kembali ke habitatnya di barat. Iya, iya. Oke. Baik, baru udah kumpul 31. Mungkin kita tunggu dulu kali ya, Om. Kita tunggu sampai Ya. 40-an. Tapi banyak loh ini loh. Sebentar. Hari ini cukup menarik karena ini lanjutan dari Tunjung Seto. Ini fase yang ketiga ya Om ya. Tunjung Seto Semune Pudak Sategal. Bentar aku balik dulu. Poin dia tinggi ya. Dan akan banyak karena hari ini 86. Jadi siap 86 ya. Sudah siap Mas Rardian? 86. Bapak 86. Agung sudah siap 86. Oke. Sudah 46. Oh iya, Mas Eskal, selamat ya. Aduh. Selamat apa nih Mas Rardian? Aduh. Aku berterima kasih dulu. Nah, mungkin pertama-tama sebelum kita mulai, Om Agung ada sepatah kata atau dari Mas Rardian? Ya, mungkin kalau saya cuman gini ya, bahwa kita ini kelompok eksklusif istilahnya tersendiri. Jadi kalau ada yang ngomong sama pihak lain, yakinlah nggak ada yang sama. Kalau ada yang ngomong persis, nggak persis. Terus hati-hati karena kemungkinan akan ada beberapa orang yang mungkin menganggap sama, terus kemudian mencari keuntungan secara materi atau yang lain dari kita ya. Tapi kita tidak pernah menyuruh orang untuk memberitahu apapun gitu. Mungkin Mas Ryan bisa nambahin, Mas. Oke, Mas. Jadi ada beberapa laporan yang masuk ke tim Atlantis Research Center bahwasanya ada beberapa menyaners yang dihubungi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan mereka kemudian menawarkan untuk bisa memberikan cara untuk bertemu dengan leluhur. Tentunya dengan harus memberikan imbalan berupa biaya. Begitu, Mas. Ya, dan ini bukan dari kita gitu ya. Jadi Sama sekali bukan dari kita, Mas. walaupun ngomong kenal, tapi ini bukan dari kita loh ya. Jadi tolong berhati-hati dengan masalah itu untuk para penyanyi. Oke. Jadi mereka bisa kita sebut sebagai maklar leluhur, Mas. Iya. Iya. Ya, itu dia penyanyi sudah pada tahu. Sehingga harus hati-hati gitu aja. Ya, hati-hati. Banyak sekali yang merasa bisa dan sedikit yang bisa merasa. Itu dia. Baik, kita lanjut langsung ke 86. Monggo, Mas Rardian. Siap 86? Oke. Siap, 86. Slide pertama. Oke. Tegalan bisa diartikan sebagai tempat. Kurang ke atas ya? Itu kameranya kurang turun, kurang ke atas. Atau kameranya kurang turun atau laptopnya yang kurang ke atas. Mungkin diganjel buku di bawahnya kali. Ini belinya sama makelar kali laptopnya ya. Aku beli tripodnya salah. Nah, nanti ya. Next. Nah. Sudah lebih jelas. Ketinggian. Nah, ini. Ya, segitu nggak apa-apa deh. Daripada kayak tadi. Oke. Gimana nggak Mas Radian? Lanjut.
Enggak. Ye. Slide pertama, Tegalan bisa diartikan sebagai tempat menanam tumbuhan yang bervariasi jenisnya. Biasanya, tegalan merupakan lahan yang cukup luas. Kalau di Jawa tegalan itu kan kayak mungkin dalam bahasa Indonesia kebun kali ya, tapi kalau ya pokoknya mungkin mendekati kata kebun kalau di ini, kalau dalam bahasa Indonesia. Cuma agak beda sih, dan bedanya di mana saya juga bingung karena sudah lama meninggalkan pedesaan. Lanjut Mas. Oke. Slide kedua. Namun tegalan juga bisa diartikan sebagai lapangan atau arena tempat bertanding atau digelarnya sebuah pertandingan. Ya, itu nggak perlu dikomentari. Lanjut Mas. Lanjut, slide ketiga. Jadi, yang dimaksud kata Tegal dalam pernyataan Budak Sategal jelas bukan kata yang mengarah pada nama kota Tegal. Nah, itu kalau itu mirip ya, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Jadi nanti ada beberapa nama juga selain Tegal yang akan kita ungkapkan di sini yang bukan berarti di daerah itu. Gitu. Lanjut Mas. Oke. Dalam bahasa Jawa, terutama di Jawa Timur, lapangan juga disebut sebagai oro-oro, sehingga lapangan yang luas disebut sebagai oro-oro ombo. Ombo itu luas, jadi kalau oro-oro itu lapangan, jadi oro-oro ombo lapangan yang luas, atau luas banget gitu. Lanjut Mas. Slide 5. Sebelum sebuah pertandingan digelar, yang harus dipersiapkan pertama kali adalah arenanya. Maka, lapangan atau arena untuk pertandingan harus digelar terlebih dahulu. Ya, kalau pertandingan tanpa arena kan nggak lucu ya. Maksud iya di mana gitu. Ya lanjut Mas. Slide 6. Dan agar pertandingan bisa berjalan lancar, maka perlu ada peraturan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Ya, nanti bukan hanya lapangannya, tapi ada aturannya dulu juga yang harus diurut. Oke, lanjut Mas. Oke. Slide 7. Diperlukan juga pihak pengawas dan penengah untuk menjaga peraturan pertandingan yang telah disepakati. Maka, dipilihlah wasit agar bisa menjadi penengah saat pertandingan. Wasit berhak memberi sanksi berupa kartu kuning ataupun kartu merah bagi pemain yang curang. Ya. Oke, lanjut. Nggak perlu dikomentari, Mas. Lanjut. Slide 8. Selain itu, juga harus ada pemain yang sudah disiapkan. Dan tentunya, pemain yang terpilih sudah dilatih dengan kualifikasi yang sangat jauh di atas rata-rata. Ya, kalau yang main asal kan juga nggak menarik untuk dilihat, toh, Mas. Lanjut, Mas. Slide 9. Dan tentu, dalam pertandingan harus ada yang menjadi pihak lawannya. Dan tentu, pihak lawan yang ada harus dianggap seimbang dalam pertandingan. Ya, makanya itu seperti yang diumumkan tadi kan, bahwa ini di kita ini bukan pertandingan untuk di kita saat ini. Tapi hati-hatilah karena banyak yang berusaha mencari keuntungan dari ini ya. Jadi kalau kita sih tidak mengharapkan apapun, tapi kan kemudian di luar ada orang yang ngakunya ngerti, terus kemudian untuk belajar dari dia harus mengeluarkan biaya. Gitu. Oke, lanjut Mas. Siapa Slide 10. Slide 10. Ucapan adalah cara manusia menyampaikan maksud dan tujuannya. Oke, lanjut Mas. Nggak harus dibicarakan. Slide 11. Maka muncullah bahasa sebagai penyampai maksud dan tujuan. Dan tiap wilayah punya bahasanya sendiri-sendiri. Ya. Semoga yang dengerin sampai sini masih bingung ya. Karena apa nyambungnya nanti. Pasti akan nyambung. Oke, lanjut Mas. Slide ke-12. Tiap ucapan harus disampaikan dengan cara yang sopan dan berisi ucapan yang baik agar bisa terwujud kedamaian. Agar bisa terwujud kedamaian. Ya, lanjut Mas. Slide 13. Maka sangat diharapkan agar tiap manusia bisa mengontrol ucapannya agar bisa terjadi kedamaian yang abadi di bumi ini. Ya.
Ya minimal salah ngomong itu kan bisa bikin orang berantem toh. Tapi kalau ngomongnya benar bisa bikin orang tambah rukun atau tambah bersahabat atau tambah jadi saling baik gitu. Lanjut Mas, ini mungkin pasti pada bingung kenapa sih apa maksudnya gitu ya. Lanjut. Nggak apa-apa Mas, biar bingung terus. Slide 14. Slide 14. 86 Mas, 86. Telah menjadi belum dijawab masih 86. Slide 14 telah menjadi Slide 14 telah menjadi kesepakatan dalam berkata-kata, haruslah bijaksana dan tidak menyinggung pihak lain, agar tidak terjadi perseteruan. Itu bahasa klise. Lanjut, Mas. Slide 15. Dalam bahasa Jawa, ungkapan atau perkataan disebut sebagai ukoro. Disebut sebagai ukoro ya. Kata terakhir ini tadi mungkin pas putar-mutar ya, jadi sempat hilang Mas. Ya, ukoro itu dalam bahasa Jawanya ucapan atau ungkapan. Lanjut Mas. Slide 16. Maka dalam mengeluarkan suatu ukoro haruslah dengan cara yang sopan dan baik supaya bisa tercapai kerukunan. Iya, bulat lagi. Lanjut Mas. Sinyalku apa sinyal Mas Agung ini? Tempatnya Mas saya putus-putus sih kelihatannya. Atau aku yang putus-putus. Kayaknya nggak ada yang sering muter. Mas Radian. Mas Radian ya. Di tempatku Mas Radian juga kotak-kotak gitu gambarnya. Benar. Oh gitu. Mas Radian pakai wifi atau pakai data? Ya, muter-muter. Muter-muter tuh. Oke, Hesikal yang bacain dulu deh. Aduh. Aku belum ada ini lagi kata-katanya. Apalagi ukoro juga dapat dikatakan sabda dan manusia selama ini bisa hidup karena ada sabda dari Sang Pencipta. Itu tadi nomor 17 ya. Mas Saitiannya terlempar keluar. Ya, nggak perlu dikomentari. Lanjut dulu Hesikal. Ayo, sekarang hostnya kapok kapan? Banyak. Belum. Kata-katanya beda. Nomor 18, kara sabda pasti disaksikan oleh alam raya dan seisinya. Terus ada bawahnya. Aduh, kata-katanya beda ya. Kau harus keluar dulu. Yang di grup. Oh, ada yang di grup. Iya, aku harus keluar dulu, bentar ya. Bentar, ya, aku ambil HP dulu. Ya, sampai nunggu Mas Radian dulu. Ya. Tapi kalau dia ini ya pakai bacain. Mas Radian, halo. Belum ya. Hilang. Nomor 18. Oke. Udah sekarang. Ini Mas Radi masuk lagi. Ya, diterima dulu. Siapa tahu dia. Aku belum ambil HP. Bisa masuknya dia. Ini udah. Halo Mas Radian. Iya Mas. Sekarang udah sampai nomor 18 Mas. 18. Oh, nomor 18. Ya. Sinyalnya terpentok ukoro tadi Mas. Tapi sekarang lebih jelas loh gambarnya nggak kayak tadi. Jadi tadi kan gambarnya kotak-kotak, sekarang nggak kotak. Atau mungkin tadi nggak pakai wifi ya? Jadi terlihat tampan ya Mas? Sekarang lebih jelas. Oke, nomor 18 Mas. Nomor 18. Karena sabda pasti disaksikan alam raya dan seisinya, maka pada zaman dahulu seorang kepala negara biasanya mempunyai sabdo jati. Sehingga harus sangat berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah ukoro. Beda dengan zaman sekarang loh. Zaman sekarang malah kadang-kadang dibolak-balik ngomongnya. Lanjut Mas. Oke. Slide 19. Maka kebiasaan mengumpat haruslah dihilangkan. Jikapun masih belum bisa, paling tidak bisa mengurangi secara bertahap sampai akhirnya bisa dihilangkan secara total. Ya.
Mungkin yang dengerin bingung karepe opo gitu kan. Ya lanjut Mas. Karepe biar mengumpat mungkin. Lanjut Mas. 86. Slide 20. Suatu ucapan atau ukoro yang tidak baik bisa menimbulkan pertengkaran. Skala besar atau kecilnya pertengkaran tergantung dari berapa banyak orang yang akan terlibat. Ya, ini sudah mulai mendekati apa yang kita maksud. Lanjut Mas. Slide 21. Sehingga ukoro ino atau ukoro kang ino atau ucapan yang tidak baik akan bisa membawa malapetaka. Ini sudah menyangkut tentang jongko yang ada di jangkanya Sri Jayabaya, tapi semoga tambah bingung. Lanjut Mas. Hampir mirip nama negara ya. Semoga. Slide 22. Oh iya, ukoro ino mirip-mirip apa gitu ya? Oh ya udah. Iya. Slide 22. 86. Karena dalam serat jongko sudah tertulis bahwa timbuling ukoro ino bakal ngawon tenaken bedil muni ngadu logo ono ing Surabaya. Itu nomor berapa Mas tadi? 21A. 22 Mas. 21. Kok di tempatnya nggak ada itu 21-nya? 21A Mas Radian. 21A. 21A bukan 21A loh Mas, bukan yang itu loh Mas. Oh iya. Nah, kejauhan. Bukan itu yang harusnya dibaca. Kebablasan. Tapi sekarang konangan. Nggak apa-apa turut lagi. 21A. Oh, dari Mas. Itu dia. Metik. Siap 86. Saya 21A. Sang Hyang Betara Wisnu yang mengamati Arcopodo dengan seksama dari kahyangan sehubungan dengan ukoro ino di zaman yang aneh ini, maka beliau mulai waspada dan segera bertindak. Nah, karena akan ada malapetaka dari sana kan. Lanjut Mas. 21B. Sang Hyang Betara Wisnu segera turun dan menitipkan senjata pusaka Cokro Basworo ke Sang Tunjung Seto agar bisa bertindak dengan tepat. Lanjut, ya perlu dikomentari. 22. Karena dalam serat jangka sudah tertulis bahwa timbuling ukoro ino bakal ngawon tenaken bedil muni ngadu logo ono ing Surabaya. Ingat loh ya kata-kata itu lah. Jadi jangan dipotong cuman pada bakal ono bedil muni ngadu logo ono ing Surabaya. Jangan hanya pada titik itu loh ya. Tapi ada kata-kata di depannya loh. Timbuling ukoro ino bakal ngawon tenaken bedil muni ono ing Surabaya. Jadi sekali lagi ya, timbuling ukara ino bakal ngawontenaken bedil muni ana ing Surabaya. Itu pernyataan yang ada dalam serat kuno. Lanjut Mas. 23. Jadi yang dimaksud dengan kata Surabaya bukanlah nama kota Surabaya, tapi tempat atau arena atau lapangan yang akan menjadi tempat yang sangat berbahaya. Sura berarti tempat atau besar, atau tempat yang besar atau luas. Sedangkan baya dari kata bebayan atau bahaya. Ya, karena tempat bedil muni ngadu logo ana ing Surabaya. Lanjut, Mas. 24. Karena sangat berbahayanya, maka digambarkan sebagai tempat bedil muni ngadu logo, yang artinya senapan berbunyi dalam keadaan perang. Maka tempat tersebut adalah tempat yang akan menjadi tempat yang paling berbahaya. Karena kalau kita kan nyebutnya Eropa ya, kalau mereka nyebutnya kan Europe, ya. Jadi kan sesuatu yang murup kan, semarake murup ki apa sih gitu kan masalahnya Mas. Di tempat bedil muni ngadu logo ono ing Surabaya yang dimaksud kan tempatnya sing murup. Dan mereka sendiri loh yang ngasih nama, bukan kita. Lanjut Mas.
25. Bahkan Sang Hyang Bathara Brahma sudah memperingatkan sejak tahun 1991 atau Ji Ngo Ngo Ji bahwa akan ada benda yang berbentuk tabung yang bisa merusak Arcopodo. Itu sudah lama diperingatkan, dan nanti begitu ada bedil muni ngadulogo ana ing Surabaya, maka jamur dipo akan timbul di daerah Ukaraina gitu kan. Itu lanjut Mas. 26. Juga Susuhunan Amangkurat Agung sudah mengingatkan bahwa besok akan ada cerutu yang akan membahayakan Arcopodo. Makanya ada istilah merokok merusak hidupmu itu kan. Atau apa sih kata-katanya? Nggak tahu deh. Lanjut Mas. Merokok membunuhmu. Mas. Merokok membunuhmu gitu ya. Ya, lanjut. 27. Sementara itu, Kilurah Tunggul Jati Joyo Amongrogo juga mengingatkan akan adanya rokok klobot yang bisa mengakibatkan bahaya bagi Arcopodo. Mungkin yang sudah pernah kontak dengan beliau pasti kenal persis tuh dengan istilah itu gitu. Cuman masalahnya kan nggak apa enggak dengan pernyataan-pernyataan itu gitu. Lanjut Mas. Karena cerutu dan kelobot yang dimaksud oleh kedua leluhur tersebut adalah penyebab munculnya jamur dipo. Ya, tadi sesuai dengan pernyataan Jati Jayabaya kan munculnya jamur dipo ada di daerah yang dikarenakan ukara yang buruk gitu kan, atau pernyataan yang buruk gitu. Dan itu jelas loh kata-katanya. Dan lebih jelas lagi di mereka sendiri loh yang ngomong bahwa itu daerah menyala gitu, daerah muruk. Lanjut Mas. 29. Penggambaran tentang munculnya sang jamur dipo sudah terjelaskan dalam jajaran awal dari wayang kulit jauh, bahwa besok akan kembalinya negara Kang Adi Dosopurwo setelah munculnya sang jamur dipo. Ya karena memang itu yang kemudian jadi kalau dikatakan bahwa Kilurah Sabda Palon itu akan merusak negara ini, enggak ya. Jadi karena justru di daerah yang dia tinggalkan itulah yang nanti akan menjadi daerah awal murupnya sesuatu gitu. Lanjut Mas. 30. Bahkan dalam cerita di beberapa serat Jongko telah digambarkan dengan jelas bahwa munculnya sang jamur dipo akan membuat manusia kadyo gabah dan interi. Ya semoga dapat ngerti semua. Lanjut Mas. 31. Munculnya sang jamur dipo juga akan membuat lempeng tektonik terganggu. Gangguan tersebut akan mengakibatkan getaran tanah yang bisa membahayakan kehidupan manusia. Tapi mungkin orang-orang yang suka dugem seneng kali ya, karena bisa bergetar-getar gitu loh. Jadi bisa lompat-lompat. Getarnya nggak gempa sih Om. Tapi kan ada untuk orang-orang yang sering dugem kan wah asik gitu, bisa lompat-lompat, bisa joget-joget gitu. Pas buminya ikut Siap 86 gitu. Lanjut. 32. Getaran akibat munculnya sang jamur dipo akan membuat terjadinya lindu. Dalam beberapa serat kuno dikatakan mengakibatkan lindu ping pitu sedino. Ini ada dalam serat Jongko juga, jadi ada beberapa serat Jongko yang kemudian bagian atasnya tuh diputus gitu. Terutama di daerah kata-kata Ukaraina itu hilang biasanya. Tapi ada beberapa serat yang masih menulis itu secara lengkap gitu. Untungnya begitu. Lanjut Mas. 32A. Getaran yang ditimbulkan oleh sang jamur dipo juga akan mengakibatkan gunung bisa mendadak aktif. Itu efek domino yang terjadi ya. Lanjut Mas. 32B. Bahkan gunung yang tidak aktif pun mendadak bisa terpicu menjadi aktif. Itu baru baru perkiraan. Jadi jangan dianggap serius lah, ini dongeng saja gitu. Jadi jangan dianggap nakut-nakuti masyarakat, kita cuma dongeng lu ya. Lanjut Mas. Siap 86 Om. 32C. 32C.
Beberapa gunung bisa saling beruntun mengeluarkan letusan karena terpengaruh getaran dari sang jamur dipo. Bukan hanya getarannya ya, anginnya juga nggak ngentem sana sini gitu. Lanjut Mas. 32D, aktivitas dari sang jamur dipo juga akan mengakibatkan udan barat salah mongso. Udan barat, barat itu angin ya, jadi angin besar. Jadi udan barat salah mongso itu berarti hujan angin besar salah musim gitu maksudnya. Lanjut. 32E juga mengakibatkan Itu beledek Mas, bukan blesek. Beledek. iya makanya D itu bukan S. juga mengakibatkan beledek tatit leliweran atau petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Ya efeknya kan ya begitulah, mungkin kalau dijelasin kan ada orang yang lebih ngerti. Lanjut Mas. Waduh, bahaya ini. 32F serta angin gung ngegirisi ngubel jalmi atau angin besar menakutkan yang melilit serta menggulung manusia. Angin yang besar dan menakutkan yang ya sebetulnya. Tapi itu dongeng loh ya, jangan dianggap kita nakut-nakuti, enggak. Karena ini kejadiannya di luar, dimulainya dari luar, bukan dari negara ini. Lanjut Mas. 33 mungkin bagi yang memiliki hobi berselancar, ini adalah hal yang ditunggu-tunggu karena akan munculnya gelombang laut besar yang mungkin bisa dijadikan tempat latihan dengan menggunakan papan selancar. Kan nggak seru, kalau biasanya mungkin latihan selancar cuman ombaknya 1 meter, 2 meter, 3 meter, lah ini mungkin 10 meter, 20 meter, 100 meter itu. Mungkin lucu kali ya. Lanjut Mas. Aduh, lucu. Aduh, susah ya. Lanjut. 34. Ketika air laut naik akibat munculnya sang jamur dipo, pihak Atlantis Research Center sangat tidak menganjurkan untuk bermain selancar. Walaupun mungkin ahli, tapi kita nggak menganjurkan bermain selancar loh ketika ombak itu muncul, ketika segoro sudah naik tinggi banget gitu ya. Walaupun itu untuk orang yang hobi kan jarang-jarang ada ombak segede itu, tapi kita nggak menganjurkan. Lanjut Mas. Dimasukin YouTube ya Om. 35. Tapi pihak Atlantis Research Center juga tidak melarang bagi yang ingin mencoba bermain selancar dengan ombak yang sangat langka dan sangat menantang ini, dengan catatan risiko ditanggung sendiri. Ya kan kita sudah ngasih tahu, tapi kalau pengen kan nggak apa-apa toh, yang namanya bakat dan hobi kan nggak bisa dilarang Mas. Lanjut Mas. Ya, Mas. 36. Bahkan sepertinya munculnya sang jamur dipo ini akan mendukung program pemerintah. Meski sayangnya hal itu terjadi di tempat adanya Ukoro Ino, sehingga leluhur menggambarkan dengan ungkapan Wong Londo Karisa Jodo. Jadi dalam pernyataannya itu bukan dikatakan Wong Jawa Karisa Jodo loh ya, Wong Londo Karisa Jodo. Berarti kan segitu besarnya peristiwa jamur dipo ini mengakibatkan seperti itu gitu. Jadi kan ini jelas ya, dari lokasinya ketahuan kan sebenarnya. Walaupun mungkin di beberapa serat kuno nama awal itu dihilangkan, nama Ukoro Ino dihilangkan. Tapi jelas kata-kata Wong Londo Karisa Jodo itu berarti dari tanah Murup gitu, dari tanah Europe gitu. Lanjut Mas. 37. Jadi yang dikatakan Surabaya oleh leluhur adalah tempat di mana Bedil Muni Ngadulogo. Jadi bukan di kota Surabaya. Ya, jadi daerah yang dikatakan daerah Murup tadi ya, daerah Europe tadi. Lanjut Mas. 38. Dan Bedil Muni Ngadulogo yang dimaksud leluhur itu sangat jauh dari kota Surabaya. Deket aja enggak gitu. Jadi kalau dikatakan mendekati aja tuh enggak. Itu sangat-sangat jauh. Jadi di sini sebenarnya kalau bisa menemukan serat yang asli, itu akan ketahuan kok sebenarnya bahwa leluhur kita itu seperti apa gitu loh, kemampuan memandang masa depannya seperti apa. Nah kita tinggal melihat. Tapi kan kalau saya
sama Mas Radian dan Heskel kan cuma mendongeng. Jadi ya itu tidak didengar, tidak dianggap serius, tidak apa-apa gitu. Lanjut, Mas. 39. Menurut Babat Menyan, yang dimaksud dengan Surabaya tempat bedil muni ngadu logo itu adalah tempat Ukara Ino. Ya, begitulah. Kalau penjelasannya sangat panjang, tapi dalam bahasa kita ya berarti Surabaya itu dipiwiti dari situ gitu. Surabaya itu di sana yang dimaksud sama yang kita gitu. Lanjut, Mas. 40. Dan disinilah seharusnya momen penting munculnya Sang Tunjung Seto terjadi. Karena dari serat pedalangan ditunjukkan bahwa akan muncul dari Lengkehing Jamur Dipo. Ada urutan dari kata-kata setelah itu bedil muni ngadu logo neng Surabaya kan ada kata-kata berikutnya itu. Nah itu semoga pada nemu kata-kata itu seperti apa gitu. Dan semoga ngerti maksud Lengkehing Jamur Dipo itu apa. Lanjut, Mas. 41. Karena saat Sang Tunjung Seto muncul di Lengkehing Jamur Dipo, itu berada dalam lindungan Sang Hyang Betari Maharani. Maka semua bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tapi Jamur Dipo-nya muncul dulu gitu kan. Lanjut, Mas. Karena hanya Sang Hyang Betari Maharani yang sanggup menghentikan semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Karena ya tatarannya betari dan betari yang cukup tinggi ya, walaupun bentuknya kecil. Kayak seperti yang saya jelaskan kemarin kan, kalau banyak orang ngomong ya makin tinggi itu makin besar, enggak sih? Makin tinggi itu makin kecil. Biasanya begitu yang saya tahu. Kita beda di situ, salah satu yang beda. Karena kalau makin tinggi makin besar, ya. Sang Hyang Maharani bisa difoto nggak, Mas? Kapan-kapan ya, Mas, kalau pas beliau mau. Gitu aja. Dan itu nggak tahu, masalahnya aku sendiri bisa lihat apa enggak, itu kan masalah, Mas. Kalau kita aku nanya juga deh, Om. Nanya dong. Beliau bisa dilukis juga nggak, Om? Atau digambar? Tergantung yang melukis bisa ngelihat apa tidak kan, masalahnya itu kan. Nah kalau aku pertama nggak bisa ngelukis, yang kedua melihat aja belum tentu bisa gitu kan, Heskel. Oh iya ya. Itu masalahnya. Monggo. Siap 86. Monggo. 43. 86. Sementara cerutu dan rokok kelobot yang lain akan dinonaktifkan oleh susuhunan Amangkurat Agung, sehingga Jamur Dipo yang muncul tidak terlalu banyak. Artinya tidak cuma satu ya. Lanjut, Mas. 44. Karena apapun jenis cerutu dan jenis rokok kelobotnya, bagi susunan Amangkurat Agung bukan hal sulit untuk menonaktifkannya. Tapi cerutu yang awal sengaja tidak dihentikan agar jongko bisa tetap berjalan, sekaligus memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang merasa bisa dan merasa mampu menghentikannya sebelum diambil alih oleh Sang Hyang Betari Maharani. Semua kan dikasih kesempatan dulu kok, itu tidak perlu khawatir. Jadi beliau tidak langsung ambil alih, jadi supaya nantinya tidak ada lagi yang bisa ngomong bahwa aku sebenarnya bisa, tapi karena nggak ada kesempatan, tidak akan ada pernyataan itu lagi karena kesempatan akan diberikan. Gitu, lanjut, Mas. Itu kesempatan juga buat para maklar leluhur itu ya, Mas ya? Bahkan untuk orang yang kayak tadi tuh seneng olahraga apa tuh namanya, selancar juga, selancar juga disediakan loh. Kalau pengen ombak yang besar ya mungkin 100 meter gitu juga disediakan kalau perlu gitu. Tapi di sana bukan di sini ya. Lanjut, Mas. 45. Karena kadewatan itu harus adil, maka sebelum Jamur Dipo beserta efeknya dihentikan oleh Sang Hyang Betari Maharani, maka pihak-pihak yang selama ini merasa memiliki kemampuan untuk menghentikannya akan diberi kesempatan terlebih dahulu, dengan catatan resiko ditanggung sendiri. Ya, salahnya kan pengen nyoba, kan ya nggak apa-apa toh kalau pengen nyoba gitu. Lanjut, Mas. 46. Waktu yang diberikan bagi pihak-pihak yang merasa punya kemampuan menghentikan Sang Jamur Dipo akan membuat efek dari Sang Jamur Dipo ini meluas. Waduh.
Dan pada akhirnya, Sang Hyang Betari Maharani akan bertindak jika semua sudah merasa tidak sanggup dan menyerah tanpa syarat. Makanya itu apakah karena itu ya, sehingga beliau dihilangkan dalam satu pakem di negara kita gitu. Satu ini loh yang hilang di negara kita. Satu betari ini namanya hilang, benar-benar hilang, dan wujudnya cuma tidak tergambar di pedalangan, tapi ada beberapa serat tertentu yang masih menggambarkan beliau sih. Cuman ini tidak begitu anggap di sini. Lanjut, Mas. 47. Karena Sang Hyang Betari Maharani tidak akan membiarkan alam raya ini hancur, maka jika sudah dirasa tepat waktunya, Sang Jamur Dipo akan ditekan agar bisa mengempis. Ya bagi beliau itu cuma mainan sih. Kalau bagi kita kan sesuatu yang serem. Lanjut, Mas. 48. Dalam melakukan tugasnya, Sang Hyang Betari Maharani akan menggunakan Sang Tunjung Seto dalam mengatasi Sang Jamur Dipo. Ya nanti dilihat aja lah kalau itu. Lanjut, Mas. 49. Maka digambarkan dalam serat Jongko bahwa Sang Tunjung Seto disebutkan sebagai satria yang tampan dan gagah, tapi terlihat cantik. Tapi bukan banci loh ya. Mungkin seperti itu loh ya. Lanjut, Mas. 50. Selain itu juga tertulis bahwa tingkah lakunya atau solah bawane kadang kadyo wanodyo. Maksudnya tingkah lakunya terkadang hampir mirip perempuan, tapi bukan berarti dia orang yang ngaleman, manja atau gimana, bukan. Cuman ya ada gitunya dikit deh, apa namanya? Ini terlalu ganteng sampai kelihatan cantik gitu loh kadang-kadang. Lanjut, Mas. 51. Meskipun kadang terlihat cantik dan tingkah lakunya seperti perempuan, tapi Sang Tunjung Seto bukanlah seorang banci atau bukan orang yang memiliki kelainan psikologis. Ya, tadi saya sudah kecepatan ngomong, jadi mungkin nggak begitu penjelasan. Lanjut, Mas. 52. Meskipun sering disebut Sang Asmara Kingkin atau Asmara Sepi, tapi Sang Tunjung Seto bukanlah orang yang kesepian, meskipun banyak yang menganggapnya berada dalam kesepian. Karena dikirain begitu, kan padahal dia temennya banyak, tapi yang orang kan lihatnya dia cuma sendirian, padahal enggak. Lanjut, Mas. 53. Mungkin ungkapan yang jelas adalah munculnya Sang Tirto Tejo. Dikatakan Tirto karena seperti air yang bisa berubah menjadi apapun tergantung tempatnya, dan selalu diikuti Tejo atau sinar kemilau, yang sebenarnya adalah perwujudan dari Sang Hyang Betari Maharani. Kayaknya udah cukup jelas, tapi nggak perlu dikomentarin lagi, Mas. Lanjut. Minum dulu, Mas. Minum dulu, Mas, kalau Mas. 54. Sehingga lama atau tidaknya Sang Tunjung Seto mulai bertindak sangat tergantung dari Sang Hyang Betari Maharani. Sebab harus memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa bisa dan merasa mampu terlebih dahulu. Supaya tidak ada protes nantinya. Supaya tidak ada yang ngomong bahwa emang cuma dia doang yang bisa gitu kan. Itu yang paling penting itu. Lihat, Mas. Karena di zaman yang aneh itu terdapat banyak pandito samudono. Mereka mengeluarkan ajaran aneh yang katanya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, tapi berlari terbirit ketakutan jika dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Wah, itu apaan nggak ngerti deh. Yang jelas di sini tadi ada pernyataan yang agak keputus ketika ini ya. Karena di zaman yang aneh itu terdapat banyak pendito samudono. Nah, pendito samudono itu artinya apa? Monggo diterjemahkan sendiri. Tapi ciri-cirinya seperti itu, merasa dekat Yang Kuasa, tapi kalau dipanggil Yang Kuasa kabur. Lanjut, Mas. 56. Agar para sang samudono tidak mengaku-ngaku bahwa ajaran mereka adalah sama, juga agar terlihat bahwa mereka sebenarnya tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa, maka mereka harus diberi kesempatan terlebih dahulu agar terbuka siapa mereka sesungguhnya. Wah, semangat ya baca.
Ini kasusnya hampir mirip dengan kita ya Mas ya. Tiba-tiba ada orang yang ngaku kenal kita dan mau ngajarin apa yang kita ngerti pada orang lain ya. Tapi semoga menyaners ngerti deh itu. Kalau ada yang ngaku seperti itu dan menghubungi itu bukan kita yang nyuruh gitu. Lanjut Mas, 86. 86. 57. Segera setelah terbuka siapa Sang Samudono sesungguhnya, juga jenis-jenis varian dan tipenya, maka manusia bisa dengan mudah mengenali mereka. Semua dilakukan agar manusia tidak tertipu lagi oleh Sang Samudono, dan agar Sang Samudono tidak bisa sok eksis lagi pada zaman kala Subah. Wah, expired Samudono nih ya Mas. Ya. Itulah, semoganya begitu. Lanjut aja Mas. 58. Hingga di zaman kala Subah nanti, agar Sang Samudono sekali saja bisa bermanfaat bagi alam raya, mungkin mereka akan didaur ulang menjadi sesuatu yang lain yang mungkin masih bisa dimanfaatkan. Pun jika mereka tidak ada kemungkinan untuk bisa bermanfaat lagi, semoga mereka bisa menepati alam yang tepat nantinya. Ya nanti kan akan dipisahkan mana yang akan jadi tanaman dan mana yang akan jadi rabuk atau pupuk gitu kan. Lanjut Mas. Ternyamar jadi cacing lagi Mas dia. Ayo Mas. 59. Kembalinya Sang Hyang Betari Maharani dan Ki Lurah Sabdopalon akan berdampak pada daerah yang ditinggalkannya. Ya seperti daerah yang tadinya kena beban berat terus kemudian bebannya diangkat ya masih bergetar daerah tersebut gitu. Lanjut Mas. 60. Ibarat daerah rawan getaran yang hilang. 60. Ibarat daerah rawan getaran yang kehilangan pemberat sebagai penjaga keseimbangan, maka daerah tersebut akan kembali bergetar. Kayaknya tadi saya sempat ngomongnya Mas, jadi lanjut Mas. 61. Meskipun saat penjaga keseimbangan tersebut masih ada, hanya dianggap menjadi beban. Namun saat digunakan secara benar akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mungkin tidak perlu dijelasin lagi, lanjut aja Mas. 62. Ini dikarenakan para drubiksa di daerah yang ditinggalkan oleh Ki Lurah Sabdopalon menjadi lepas kendali karena tidak ada lagi yang ditakuti. Ya tawangnya pergi ya dia mencak-mencak sampai naik dewe kan. Lanjut Mas. 63. Sehingga para drubiksa bisa mempengaruhi banyak hal, termasuk emosi para pemimpin, baik pemimpin dari sebuah bangsa ataupun negara, dengan tujuan memuluskan jalan mereka mendapatkan mangsa yang selama ini terpaksa tidak bisa didapatkan di lokasi tersebut. Ya, makanya itu makanya itu ada karena timbulnya Korino bakal ngapunten akan berilmuni ngadu logo ono ing Surabaya, itu kata-katanya beliau kan begitu. Lanjut Mas. 64. Para drubiksa itu akan muncul secara keroyokan, masif dan terstruktur. Dan kemunculan ini yang kemudian oleh leluhur dinyatakan sebagai bakal ono demit amor manungso. Saking sangarnya sampai orang itu bangga kalau bisa bunuh orang kali ya. Mungkin di sana nanti akan terjadi seperti itu. Lanjut Mas. 65. Atau dalam beberapa serat yang lain dinyatakan sebagai munculnya tundan demit. Mirip sih kata-kata itu tundan demit, atau demit amar menungso dan sebagainya. Lanjut Mas. 66. Hal ini juga sudah tergambar dari beberapa pesan yang sering kita dengar, bahwa setelah lama mereka terpaksa merubah pola makan mereka, maka saat ini adalah waktu yang tepat untuk kembali memakan makanan favorit mereka. Lucu ya. Lanjut Mas. Seperti yang digambarkan dalam serat Jongko, bahwa akan datang masa yang tidak baik bagi manusia di daerah yang berada di titik musibah.
mungkin kita salah kalau itu ngomong musibah, Mas, karena bagi mereka mungkin bukan musibah, tapi mungkin itu anugerah. Anugerah mendapatkan jamur dipo gitu, Mas. Mungkin untuk mereka itu anugerah. Nah, kalau bukan anugerah, ngapain mereka bikin kan, Mas? Kalau mereka bikin dan itu menggunakan itu, berarti kan itu bukan musibah, tapi anugerah bagi mereka itu. Mungkin kalau di kita anugerah itu sandang pangan, tercukupi, dan hidup bahagia gitu. Kalau mereka mungkin ya dikatakan anugerah itu adalah munculnya jamur dipo di sana gitu loh. Karena mereka yang bikin, mereka yang buat, dan mereka yang menggunakan gitu kan. Lanjut, Mas. Jadi beda-beda definisi musibah antara kita dan mereka. Lanjut, Mas. Cara pandang ya, Mas ya. 68, maka bagi manusia akan banyak darah yang keluar sia-sia. Tapi untuk para drubiksa, keluarnya darah berarti ucapan, monggo dahar, selamat menikmati, bon appetit. Itu makanya perbedaan definisi itu tadi kan. Kalau kita itu hal yang gimana gitu, kalau di sana itu mungkin enggak. Lanjut, Mas. 69, karena pada masa itu sekaligus menjadi masa akhir dari kekuasaan Sang Hyang Bathara Kala dan menjadi kesempatannya untuk memanen para Sukerto yang selama ini ada dan memang disediakan untuknya. Kapan lagi itu bisa makan besar untuk beliau? Lanjut, Mas. 70, namun ketika diceritakan dalam cerita rakyat di suatu negara yang dulu terkenal indah dan sangat makmur, ketika Sang Buto Ijo muncul, pada akhirnya berhasil disirnakan oleh Sang Timun Mas. Dalam cerita Timun Mas kan seharusnya sudah banyak orang yang ngerti, yaitu jongkok yang disembunyikan dalam bentuk cerita rakyat. Kalau nggak bener itu kelihatan loh urutan peristiwanya di cerita Timun Mas tersebut. Ada urutan-urutannya lah, dan urutannya kok ya pas bener kalau kita lihat kita bandingkan dengan serat jongkok yang tersisa di kita kok gitu banget gitu loh. Jadi monggo dicari sendiri ya, karena kita kurang pintar dalam mendongeng masalah Timun Mas. Lanjut, Mas. 71, dan tentu saja Sang Tunjung Seto sangat memerlukan sarana dan prasarana saat harus bertindak untuk kembali menenteramkan Arcopodo. Sarana dan prasarana itu berarti kan peralatan dan fasilitas, gaya nih fasilitas gitu ya. Bahasanya itu kita bingung ya mencarinya ya, karena itu kan terjadi pada entah siapa. Lanjut, Mas. 72, sarana yang akan digunakan ada yang akan berupa logam. Dalam bahasa leluhur kita sudah mengenal berbagai macam logam, termasuk mungkin yang belum kita kenal atau sempat diidentifikasi di peradaban sekarang. Kita mungkin merasa GR menganggap bahwa jenis logam itu kita yang ngerti paling banyak. Tapi kalau ngerti benar di tataran keluhuran, maka akan tahu persis bahwa ternyata kita punya loh beberapa jenis logam dan cara pengolahannya itu sudah detail, tapi memang kalau tidak mencari ya nggak akan ketemu gitu. Dan itu tidak hanya di Jawa ya, saya ngomong tidak hanya di Jawa, karena waktu pas saya ke Sulawesi, pas ke Kepulauan Buton, terus pas ke Kalimantan dan Sumatera, itu nemu kok, ada cara-cara seperti itu nemu, cuman masalahnya kan terus dianggap nggak ada. Lanjut, Mas. 73, leluhur kita juga sudah mengenal perak, emas, dan lain-lain, maka logam yang dikenal bukan hanya besi. Nah ini karena kebanyakan orang dianggap bahwa orang Jawa itu ngerti cuma besi gitu. Jadi apa-apa dianggap besi gitu. Enggak ya. Jadi kita ngerti emas, ngerti besi, ngerti logam yang lain termasuk aluminium, seng dan sebagainya itu kita ngerti. Cuman masalah nama lah yang paling penting di sini memang namanya bukan nama-nama yang kita kenal. Gitu. Dan di per daerah ada namanya masing-masing. Gitu. Lanjut, Mas. 74, dalam satu pusoko biasanya ada yang dinamakan pamor, dan logam pamor biasanya bukan dari besi. Sehingga sebutan besi atau wesi itu hanya untuk besi saja, bukan untuk jenis logam yang lain. Dan besi sendiri ada berapa macam-macam ya. Kalau di Jawa itu tidak cuma satu jenis gitu. Oh, ada penjelasannya setelah itu ternyata. Lanjut dulu aja, Mas. 75 ya? 75 ya. Bagi leluhur di tanah Jawa, dikenal beberapa jenis besi, seperti besi balitung, besi
tawa, besi purosani, dan lain-lain. Di sini besi tawa itu bukan besi yang kalau ngeliat pasti ketawa, enggak ya. Jadi maksud besi towo. Besi towo itu warnanya kelabu. Kalau purosani itu hitam. Terus ada balitung lebih pekat lagi hitamnya dan sebagainya ya. Itu besi saja itu macam-macam ya. Jadi itu belum termasuk logam yang lain gitu. Gitu. Kalau di kita kan besi itu cuma Fe gitu doang kan di zaman sekarang. Kalau mereka mengenalnya enggak seperti itu. Besi itu ada banyak, tapi logam yang lain juga ada gitu. Jadi jangan dianggap karena semuanya dianggap besi semua. Lanjut Mas. 76. Bahkan gamelan juga terbuat dari logam. Logam dan itu bukan hanya kuningan ya, jadi ada campurannya lagi logam alloy sih masalahnya di situ. Lanjut Mas. 77. Gamelan yang bagus dikatakan terbuat dari material yang dinamakan gongso. Dan gongso merupakan paduan logam alloy yang mengandung perak, kuningan, dan tembaga. Jadi ada kandungan peraknya ya. Makanya beda dengan gamelan yang hanya terbuat dari kuningan doang. Dipukulnya itu nggak akan sama dengan yang ada kandungan peraknya dan ada kandungan tembaganya gitu. Gitu ya. Lanjut Mas. 78. Sementara gamelan yang terkategori biasa terbuat dari tembaga, dalam bahasa Jawa disebut tembogo. Ada juga yang dari kuningan sih. Ada juga yang dari kuningan, tapi agak bagusan dikit kalau yang dari tembogo gitu. Tapi pada dasarnya kalau yang gamelan Jawa itu yang beneran itu biasanya ada kandungan peraknya. Dan itu bukan kandungan perak yang rendah, agak tinggi biasanya. Lanjut Mas. 79. Leluhur kita juga mengenal emas dan sangat tahu bahwa emas adalah logam yang sulit teroksidasi. Maka pada zaman dahulu digunakan sebagai bahan untuk membuat sendok, garpu, dan yang lainnya. Karena dianggap tidak memiliki nilai dalam deret volta paling kanan, maka sendok dari emas dan perak tidak akan berkarat, sehingga tidak akan meracuni manusia yang menggunakannya. Di sini dimaksudkan ini ya, mungkin salah tulis tadi itu. Jadi karena dia di deret volta itu ada di paling kanan, maka dia susah teroksidasi. Sehingga kalau orang makan menggunakan sendok yang dari emas, itu maka dia tidak akan keracunan gitu. Karena emasnya sendiri tidak teroksidasi ketika dipakai untuk makan sayur atau makan apa gitu. Beda kalau sendoknya dari besi ya, itu ada resiko terjadi perkaratan dalam skala yang sangat kecil. Ya, itu bisa mempengaruhi kesehatan orang yang menggunakannya. Lanjut, Mas. Iya, Mas. 80. Pemilihan emas untuk perhiasan juga menunjukkan bahwa leluhur kita sangat tahu cara mengkilapkan kembali emas yang berkurang kilaunya. Ya, ngerti banget kok cara seperti itu. Jadi, makanya kan bingung aja kalau dikatakan mereka itu primitif, nggak ngerti ini. Ngerti kok kenyataannya. Lanjut, Mas. 81. Itu artinya nenek moyang kita tidak akan menyebut semua jenis logam sebagai wesi atau besi. Jadi, wesi hanyalah salah satu jenis logam yang dikenal leluhur. Ya, besi salah satu jenis logam yang dikenal. Jadi bukan semuanya dianggap besi gitu. Jadi itu harus menjadi patokan dulu ya, bahwa nenek moyang kita ngerti jenis-jenis itu. Lanjut, Mas. 82. Bahkan leluhur kita juga sangat tahu bagaimana cara menghilangkan karat dengan reaksi redoks yang cukup bagus untuk membersihkan korosi pada besi. Caranya dengan menggunakan ramuan kimia khusus yang salah satunya menggunakan air kelapa gading. Sudah dihitung semua sih itu. Jadi memang benar-benar itu cuma direndam. Jadi tidak pakai sikat kawat ya bersihnya, cuma direndam. Pagi direndam, nanti siang atau sore gitu disikatin pakai sikat gigi aja sudah bersih. Kayak gitu. Tapi rata-rata kalau sudah karatan banget gitu karena mungkin nggak kerawat, karena kan banyak orang yang ngomong bahwa punya pusoko ya pokoknya ikut aku harus nurut sama aku gitu kan, padahal nggak, seharusnya pusoko itu dirawat, dan cara ngerawatnya kalau nenek moyang kita dulu seperti itu. Jadi enggak, kalau sudah lama nggak dirawat dan sampai karatan banget itu ya direndam paling nggak 3 hari baru disikatin pakai sikat kawat, sikat gigi, bukan sikat besi ya, sikat gigi yang halus kalau perlu. Jadi jangan yang kasar, kalau yang kasar nanti rusak itu, pamornya hilang. Lanjut, Mas.
83, itu artinya leluhur kita sangat tahu persis di mana posisi besi dalam deret volta, sehingga sangat tahu cara membersihkan karat dengan menggunakan reaksi yang melibatkan deret volta. Ya, kita sedang ngurut ulang, tapi menggunakan bahasa Jawa, menggunakan nama-nama yang ada di Jawa. Lanjut, Mas. 84, maka leluhur kita tidak akan menyebut timah dengan sebutan besi. Timah disebutnya ya timah, karena nama timah sudah ada dalam penamaan sejak zaman dahulu. Ya, kayak tembogo gitu kan, kita nggak mungkin nyebutnya besi gitu kan. Jadi yang dimaksud besi itu bukan logam gitu ya, apa? Bukan, maksudnya apa ya? Besi itu bukan semua jenis logam dianggap besi gitu loh. Karena ada banyak orang yang nganggap pokoknya kalau ini berarti besi, ini berarti besi, enggak, bukan. Itu berarti kurang pergaulan kali sehingga semuanya dianggap besi. Lanjut, Mas. 85, leluhur kita juga tidak akan menyebut aluminium sebagai besi. Ya, makanya kalau aluminium disebut besi itu aneh gitu. Ya, bagi saya loh, tapi bagi orang lain boleh. Lanjut, Mas. 86, apalagi material komposit yang kadar besinya sangat sedikit tidak akan disebut sebagai besi. Ya, karena memang yang disebut besi itu ya besi, bukan komposit. Kalau komposit kan ada kandungan serat karbon ya dan sebagainya. Untuk pesawat stealth itu supaya tidak memantulkan sinyal radar, berarti menggunakan material komposit yang kira-kira kandungan logamnya minim gitu kan. Tapi kemampuan menghadapi hambatan udara dan sebagainya mungkin melebihi logam gitu. Lanjut, Mas. 87, maka sebutan untuk bakal ono wesi ngelangkang jagat itu jelas sebutan untuk benda dengan kadar besi lebih dari 90%, bukan logam yang lain. Ya, berarti kan artinya gini ya, bahwa penyebutan ono wesi ngelangkang jagat itu berarti bukan pesawat terbang yang kita lihat itu, karena itu aluminium, bukan besi. Jadi ada pernyataan seperti itu menunjukkan bahwa itu belum terjadi sebenarnya. Karena nenek moyang kita tuh bisa membedakan mana aluminium dan mana besi, maka tidak akan ngomong besi ngangklang jagat kalau itu aluminium gitu. Lanjut, Mas. 88, sebutan untuk wesi ngelangkang jagat itu jelas bukan pesawat terbang yang saat ini kita kenal. Tapi ada benda lain yang mungkin belum kita kenal atau sudah kita kenal, tapi kita tidak menyangka jika benda tersebut nantinya bisa diterbangkan. Ya, artinya hati-hati, lihat aja nanti ketika ada besi ngangklang jagat itu apa yang dimaksud. Tapi ingat ya bahwa itu bukan aluminium atau apalagi material komposit gitu. Jadi kalau ada dalam jongkok itu disebutkan bahwa besok bakal ono wesi ngangklang jagat, itu bukan pesawat terbang. Lanjut, Mas. 89, leluhur kita telah mendefinisikan gravitasi dengan bahasanya sendiri, yang tentunya saat ini tidak kita kenal. Karena pada zaman dahulu, benda melayang adalah hal yang umum. Kalau sekarang mungkin agak langka, kalau dulu sih itu wajar. Tapi nggak perlu jelasin deh, lanjut aja, Mas. 90, maka dalam penggambaran yang karena keterbatasan logika dari peradaban kekinian, digambarkan bahwa beberapa leluhur memiliki sayap. Dan uniknya, bukan sayap yang terbuka layaknya sayap burung saat dipakai terbang. Bisa diperhatikan kalau Gatot-Kaca yang ada di pewayangan itu sayapnya justru menyatu di ujung. Jadi bukan sayap yang bisa kipit-kipit gitu, apa? Yang bisa kayak sayap burung gitu, bisa seperti itu. Jadi sayapnya menutup terus tapi bisa dipakai terbang. Lanjut, Mas. Pakai jetpack ya, Om? 91. Kayak jetpack. Gak tahu deh, saya nggak punya. Nggak punya, kita bisa ngomong. Gitu. Saat ini nggak punya ya. Jadi, semoga punya gitu suatu ketika. Siapa tahu tuh dapat bonus gitu dari leluhur gitu kan. Lanjut. Tadinya ya, Mas. Ya. 91. Monggo, Mas. Gambaran sayap. 91. Penggambaran sayap dan penggambaran sayap dari Raden Gatot-Kaca digambarkan sebagai sayap yang tidak bisa mengembang atau sayap yang menyatu di tengah dan dipakai dengan dimasukkan ke dalam lengan. Ya, seperti itu ya bentuknya. Jadi tidak seperti sayap burung gitu yang bisa apa tuh namanya ya?
apa sih ngomongnya itu kalau ya mengepak ya. Kipit itu kan bahasa Indonesia ya. Lanjut Mas. 92, bahkan dalam wayang orang Jawa juga digambarkan sayap Raden Gatotkaca adalah sayap yang tidak bisa terbuka seperti burung atau kupu-kupu. Itu harus diamatin bener ya, bahwa apa sih itu sebenarnya gitu. Lanjut Mas. 93, dalam wayang kulit Jawa terlihat jelas bahwa sayap itu adalah alat yang bisa dibongkar pasang jika digunakan dan juga bisa dilepas. Ya, jadi jelas itu bisa dipasang, bisa dilepas, tapi tidak bisa mengepak seperti sayap burung, tapi bisa dipakai untuk terbang. Lanjut Mas. 94, lebih jelas lagi sayap pada Raden Gatotkaca adalah sesuatu yang dipasangkan dan bisa dilepas, sehingga ada sesuatu yang tanpa kita sadari saat ini disembunyikan leluhur kita, bahwa ada material sejenis besi yang bisa menentang gravitasi dan bisa dibuat seperti sayap yang tidak perlu dikepakkan. Mungkin kalau beberapa orang yang punya keris itu dipetetin gitu kan, kerisnya bisa keluar dari rangkanya terus beritlek gitu sambil gerak-gerak gitu kan. Nah, itu apa sih penyebabnya gitu. Tapi bagi yang belum pernah lihat pusaka ya sudah, karena memang belum pernah lihat. Lanjut Mas. 95, dari keseluruhan pakaian yang digunakan oleh Raden Gatotkaca juga ada baju tahan peluru yang dinamakan Ontokusumo. Ya, jadi seperti tadi ya, ada berbagai material di sini yang kalau beliau ngomong besi ya besi, tapi jadi artinya itu bukan aluminium. Lanjut Mas. 96, material yang digunakan dalam baju untuk sumo pada masa kini hanya tinggal cerita karena keterbatasan ilmu dan teknologi kekinian. tinggal cerita juga selain tinggal cerita juga hanya kemudian dianggap mitos ya, dan kita mengikuti pola untuk tidak mencari gitu kan. Harusnya kan kita mencari itu apa. Sukses negara yang bikin kita untuk tidak mencari itu gitu loh. Lanjut Mas. 97, saat menggunakan pakaian Ontokusumo, Raden Gatotkaca dikatakan mempunyai otot sekuat kawat dan mempunyai tulang sekuat besi. Jadi tidak disebutkan sekuat timah, aluminium, atau seng. Itu harus diingat lagi ya, bahwa besi, tembogo dan sebagainya. Jadi jangan sampai ngomong bahwa aluminium disebut besi gitu. Lanjut Mas. 98, dalam surat Jongko juga dinyatakan Raden Gatotkaca akan muncul dan membawa bala bantuan bagaikan Gatotkaca yang berjuta-juta jumlahnya. Di sini bukan Gatotkaca-nya sih sebenarnya, Tunjung Seto ya harusnya muncul akan bawa bolo Gatotkaca kayak Mayuto-yuto gitu kan. Pernyataannya begitu ya. Kang Tunjung Seto bakal muncul membawa bala bantuan Gatotkaca kang Mayuto-yuto gitu. Mungkin salah tulis itu. Lanjut Mas. 99, munculnya Gatotkaca Mayuto-yuto karena Sang Tunjung Seto yang memiliki aji gelap sayuto bisa mengubah diri menjadi jutaan sehingga bisa menuntaskan masalah dalam waktu yang singkat. Jadi pernyataan itu tetap sesuai Jongko bahwa maju ijen tanpa wadya bolo kan sebenarnya. Bukan maju kakean bolo gitu. Jadi bukan maju kakean bolo, menang ngasorake liyan. Terus apa ya? Ada banyak pernyataan di situ. Ya udah gitu aja, lanjut aja Mas. 100, karena memang serat Jongko harus ditepati bahwa akan ada satria yang maju ijen tanpa wadya bolo. Tanpa wadya bolo tapi bisa berubah jadi banyak. Jelas gitu aja. Lanjut Mas. Wah. 101, Kan namanya dalam dongeng. penggambarannya. Iya, penggambarannya. Dalam penggambarannya, leluhur juga menuliskan Ngabraseng perang Yomung Pironggo. Ngabraseng perang Yomung Pironggo, berarti maju perang hanya sendirian. Jadi
bukan maju perang dengan banyak orang gitu ya, bukan. Karena dia tidak mau mengorbankan orang lain. Lanjut, Mas. Atau nungguin yang lain kelamaan, Mas, tinggal aja. Iya. 102 juga tertulis sangat jelas bahwa sang Satrio Piningin tidak akan memanfaatkan orang lain. Jadi, maju sendiri, bukan mengorbankan orang lain. Bukan ngumpet di belakang loh ya. Jadi konsep zaman dulu akan dikembalikan lagi gitu. Jadi Senopati itu di depan, prajurit di belakang. Beda dengan tentara Amerika, jenderalnya ada di belakang. Kan ngomong tentara Amerika loh ya, bukan negara lain loh ya. Jenderalnya di belakang, nggak kelihatan, anak buahnya di depan. Gitu, lain. Konsepnya beda banget. Lanjut, Mas. 103, kalung adalah perhiasan yang dipakai di leher. Dan biasanya paling panjang cuma sampai sebatas dada. Itu namanya kalung, masuk ya sampai kaki. Kalau sampai kaki namanya apa kali ya? Lanjut, Mas. 104, jadi tidak ada kalung yang dipakai sampai ke kaki. Karena kalau kalung memiliki panjang sampai kaki, maka akan membuat sulit berjalan bagi yang memakai kalung tersebut. Ya keserimpet-serimpet, Mas, kalau kalung sampai kaki. Jadi yang namanya kalung itu, definisi kalung itu cuma sampai dada gitu. Lanjut, Mas. 105, maka cerita bahwa besok pergantian zaman ditandai saat tanah Jawa Kalungan Wesi tidak bisa diterjemahkan sebagai rel kereta api yang memutar Pulau Jawa. Kalau itu dikatakan seperti itu, sama aja orang pakai kalung sampai kaki gitu kan. Karena kaki itu cuma sebatas dada gitu. Artinya tidak jauh dari kepala, atau harusnya cuma muterin sekitar ibu kota gitu kan. Lanjut, Mas. 106, jika dikatakan Kalungan Wesi, maka hanya mencakup seputaran kepala atau ibu kota saja. Dan itu juga harus memutari kepala dan leher. Tadi saya kebablasan nih, Mas, ternyata. Lanjut, Mas. 107, maka apakah tanah Jawa saat ini sudah Kalungan Wesi atau belum? Semuanya perlu kita cermati ulang dan kita lihat apakah jongkonya para luhur sudah tepat saat ini. Jadi Joko yang menyebutkan bahwa akal ada bedil muning adulogo ono ing Surabaya itu setelah tanah Jawa Kalungan Wesi ya. Setelah tanah Jawa Kalungan Wesi. Bukan, jadi Kalungan itu bukan sampai kaki gitu ya, hanya sebatas leher dan dada. Biasanya sampai dada itu paling panjang gitu. Jadi kalau apakah saat ini tanah Jawa sudah Kalungan Wesi atau dalam proses, kita nggak tahu. Lanjut, Mas. Oh, di situ soalnya ada gambar MRT sih, Om. Kayaknya MRT belum sampai gitu ya? Jawa Tengah, sampai Jawa Timur sih. Next kali ya. Next dulu. 6. Sampai Semarang kali yo. Ya, lanjut. 108, karena yang dipakai hingga mencapai kaki itu adalah celana panjang, maka seharusnya yang tertulis dikatakan tanah Jawa bercelana panjang besi. Itu jika memang rel kereta api tadi dianggap sebagai kalungnya tanah Jawa. Ya, kita punya pakem sendiri di sini ya. Jadi kita tidak ngerti pakem. Makanya mungkin sekalian menegaskan kemarin ketika ada orang yang bicara tentang Ponorogo ke kita, mohon maaf kita tidak bisa menjadikan itu sebagai patokan kita. Karena kita punya pakem sendiri. Jadi kalau teman yang di Ponorogo kemarin menganggap itu benar, monggo. Tapi kita tidak ya. Kita tetap tidak akan menggunakan pakem itu. Kita punya pakem sendiri. Jadi ini juga bahwa pernyataan bahwa tanah Jawa Kalungan Wesi itu bagi kita ini belum terjadi. Tapi dalam proses akan terjadi ya. Tapi kalau dikatakan tanah Jawa bercelana panjang besi atau sarungan besi itu mungkin benar. Karena sampai kaki kan. Lanjut, Mas. 109, atau tanah Jawa sarungan wesi, bukan kalungan wesi. Salah. Kecepatan saya tadi. Lanjut, Mas. Ya, Mas. 110, atau mungkin lebih tepatnya karena orang Jawa zaman dahulu memakai jarik, maka seharusnya bukan dikatakan kalungan wesi, tapi jarikan wesi. Nah, gitu. Iya, karena yang sampai kaki itu jari atau sarung atau celana panjang gitu. Bahkan bercelana pendek besi pun enggak gitu kan. Jadi kalau dikatakan kalungan besi itu bukan sampai kaki gitu. Ini aneh kata-kata ini
banyak yang menerjemahkan berbeda dengan kita. Tapi ya kita kan punya babat menyan sendiri, kita punya pendefinisian sendiri, dan kita tidak akan sama seperti orang lain. Maka walaupun ada orang mengusulkan gini, kita nggak bisa terima karena nenek moyang kita menceritakannya sesuai yang kita ungkap saja gitu loh. Jadi ya mohon maaf kalau ada yang berusaha memberitahu kita tidak bisa mendengarkan itu karena kita punya pakem sendiri. Maka kepada menyaners juga kalau ada yang mengaku bahwa mau ngajarin kita ya jangan didengarkan karena kita tidak pernah ngajarin orang gitu kan. Ya Mas Radian ya. Atau mana Mas? Iya Mas. Ya, semoga dilanjut Mas. Tambahin. Ya tambahin dulu. Atau tambahin setelah ini kan tinggal terakhir kan, besok tinggal terakhir. Iya. Jadi mungkin agar tidak tim Atlantis atau tim Atlantis Research Center ini para menyanersnya tertipu dengan para makelar leluhur tadi, maka jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang mengganjal, bisa hubungi saya atau Mbak Vicky Ananda sebagai narahubung. Di luar dua nama itu tidak valid, gitu Mas. Ya, jadi bisa menghubungi untuk perempuan mungkin kalau sungkan bicara dengan Mas Radian karena mungkin kelewat ganteng ya, jadi pakai nama Vicky Ananda. Atau mungkin kalau yang cewek yang cowok mungkin sungkan sama Mbak Vicky karena mungkin takut dikira naksir Mbak Vicky gitu, bisa menghubungi Mas Radian gitu ya. Karena mungkin saya terlewat sibuk, jadi saya sulit banget kalau untuk menjawab banyak pertanyaan. Jadi mungkin saya delegasikan. Memang beliaulah yang mungkin akan menjawab gitu, dua orang itu. Ini official ya Om ya? Dari leluhurnya official. Ya. Jadi kalau ada selain dari dua orang itu menghubungi, kemudian mau ngajarin untuk apa, jangan percaya. Kalau atas nama kita, tapi kalau bukan atas nama kita ya nggak apa-apa. Tapi kan ini kalau mengatasnamakan Atlantis Research Center, atau mengataskan nama saya, atau mengatasnamakan Pak Marius, atau mengatasnamakan Heskel, atau mengatasnamakan Aryo, atau mengatasnamakan Mas Nogo Tapak Angin, atau mengatasnamakan siapapun yang ada dalam grup ini, itu mohon berhati-hati. Karena kita tidak pernah seperti itu. Makanya kita sekarang buka jalur kalau mau berkomunikasi lewat Mas Radian dan Mbak Vicky Ananda. Dan tentunya ini nggak dipungut biaya kan Om ya? Gratis. Enggak lah. cuman karena kalau mungkin jawabnya kita agak lambat ya mohon maklum karena mungkin yang masuk ke kita akan ada banyak pertanyaan. Oke lanjut Mas. Saya juga sibuk bekerja ya Mas ya. Yo. Slide terakhir, Kang Imo Manipis, Sinerang, Maruto Kentar, Lir, Ipto Moniworo, Suci, Nirmolo Mawening, Nyoto Sasmiteng Hyang, Jagat Katuntun Nugrahing Gusti, Tumuruning Dutaning Hyang, Arum Kadyo Gondoning Tri Puspitoning Hyang. Ya, jadi tidak perlu diterjemahkan untuk yang ini, cuman monggo kalau misalkan bisa menemukan beberapa serat jongko itu jangan yang terputus kata-katanya gitu. Jadi kalau cuman ada besok bakal ono bedil muni ngadu logo oning Surabaya itu pasti sudah terputus karena awalannya nggak dijelaskan gitu. Itu harusnya begitu. Dan untuk yang di slide terakhir ini kan sudah biasa kita jelasin ya bahwa besok ingat bahwa akan ada timbuling perahu timbuling watu hitam dan silamnya perahu gabus tuh apa artinya monggo diterjemahkan sendiri. Dan tentang peringatan Daru Beksi kita sudah memberitahukan. Terus berhubung dengan adanya jamur tipe kan berarti dahulu kang sumekeng ring tanah Jawa lan sanca dangu sancawe andodro. Itu jelas ya bahwa itu awalnya itu tidak di negara kita ya karena datangnya perlahan-lahan. Nah, datangnya berarti kan kejadian tidak di sini ya. Ada dari daerah yang murup itu gitu loh. Jadi akan mencapai ke sini pelan-pelan tapi sansaya lama sansaya andodro. Apa itu ya monggo diterjemahkan sendiri dan ya semoga jelas dengan apa yang kita maksud gitu. Oh, makin bingung loh. Lebih ke makin bingung. Sama. Gak bingung. Oke. Nah itu dia untuk sesi 86 ya. Siap 86 ya. Luar biasa sekali lagi untuk para mengenders. Untuk para oknum-oknum masalah leluhur itu
itu bukan dari kita. Official itu bisa dihubungi Mas Radian ataupun bisa hubungi Mbak Mimi. Ya, jadi hubungi Mbak Vicky Ananda untuk perempuan, untuk laki-laki Mas Rahardian, atau mau laki-laki menghubungi Mbak Vicky juga nggak apa-apa, perempuan menghubungi Mas Rahardian ya monggo banget, gitu kan. Yang jelas, kita hanya ada 2 orang itu yang ini, yang bisa dihubungi untuk saat ini, mungkin jadi DM via IG ya, sementara ya. Tapi ya mohon maaf kalau jawabnya telat, karena memang ya pada sibuk kerja ya, semuanya tidak ada yang nganggur di tempat kita. Untuk minggu depan mungkin tidak pada capek karena cuma 27 nomor dan ini karena yang besok hostnya adalah Pak Mario naratornya Pak Marius untuk minggu depan 87. Jadi 87 tidak banyak karena Pak Marius sekali-kali kita jadiin narator dong gitu kan. Hostnya siapa besok? Aryo atau hostnya siapa besok? Mungkin kita lihat nanti, aku schedulein dulu. Ya 87 nggak banyak, 88 juga nggak banyak ya, 88 berapa 15 ya? Iya, 15. Kita sudah mulai mengurangi supaya nggak capek dengerinnya gitu. Oke. Oke, baik, sekian dari 86. Nah, terima kasih juga untuk Bopo Agung Bimo Stejo, untuk narator dan text testing, untuk Romo Hardian luar biasa, terima kasih. Flyer ilustratornya dari Mas Dani Argi luar biasa, untuk menyanslide Mas Manggota Pekangen the best. Bos Marius, kami tunggu minggu depan, sudah banyak yang rindu dari Bos Marius. Pak Iwan Gunawan juga terima kasih, Aryo terima kasih. Nah sekian kerabat menyan semua, untuk 86 kita ditunggu untuk flyer minggu depan dan minggu depan hari Rabu. Terima kasih, salam menyan, sehat, sukses, makmur selalu. Terima kasih. Bye-bye. Goodbye. Bye.